Halo semuanya, kami ingin menjelaskan materi tentang UMKM ekonomi mikro yang berletak di Pasar Gintung, yang beranggota. Pertama, Cantika Gutiara. Kedua, Dina Amelia. Ketiga, Dini Sekar Putri. Keempat, Indriani. Apa itu UMKM? UMKM merupakan jenis usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok kecil dengan skala usaha terbatas, tetapi punya peran besar dalam perekonomian Indonesia, yaitu usaha sangat kecil. Biasanya dikelola perorangan, contohnya penjual ikan dan penjual bakso. Selanjutnya sudah lebih berkembang, yaitu punya karyawan dan omset lebih besar. Contohnya toko keripik dan toko baju. Selanjutnya lebih besar lagi. Contohnya sudah memiliki manajemen dan jaringan pasar yang lebih luas. Selanjutnya ke fungsi-fungsi yang diterapkan secara sederhana. Yang pertama, ada perencanaan atau planning. Merupakan tahap awal untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Merupakan proses pengaturan sumber daya manusia dan fisik agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tertib. Dan yang ketiga, ada pelaksanaan atau accounting. Tahap di mana seluruh rencana dijalankan melalui akses nyata seperti transaksi jual beli, pelayanan kepada pelanggan, dan pengelolaan barang dan dagangan sehari-hari. Dan yang keempat, ada pengawasan atau controlling. Dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai rencana, memantau respon pasar, serta mengevaluasi kendala yang muncul seperti fluktuasi harga atau penurunan volume penjualan. Manfaat UMKM antara lain yang pertama, kontribusi operasional dan strategis. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata sebagai instrumen evaluasi eksternal yang objektif terhadap kegiatan real usaha mereka. Dengan adanya analisis dari sudut pandang manajemen formal, pemilik UMKM dapat mengidentifikasi celah-celah dalam pengelolaan usaha yang selama ini mungkin terabaikan, seperti inefisiensi biaya atau potensi pasar yang belum tergarap. Yang kedua, pengembangan kompetensi praktis dan akademis. Pengabdian ini menjadi laboratorium lapangan yang sangat berharga bagi mahasiswa untuk melakukan sinkronasi antara teori ekonomi, manajemen, dan kewirausahaan. Dan yang terakhir, kontribusi sosial dan pengetahuan. Secara lebih luas, kegiatan ini membantu memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan sektor ekonomi kerakyatan. Bagi masyarakat sekitar, penguatan manajemen pada UMKM mitra berarti terjaganya akses terhadap kebutuhan pokok dan jasa yang berkualitas. Sementara bagi institusi pendidikan, ini menambah khasanah data lapangan mengenal profil dan karakteristik resiliensi UMKM menjadi referensi bagi program pengabdian atau penelitian. Keragaman sektor UMKM di Bandar Lampung mencerminkan kekayaan sumber daya dan kreativitas lokal. Spektrum usaha ini membentang luas mulai dari sektor hulu hingga hilir. 1. Sektor pangan mentah atau warung ikan segar. Sebagai penyedia protein utama bagi masyarakat, keberadaan warung ikan segar memastikan aksesibilitas bahan pangan berkualitas di tingkat kelurahan. Lalu yang kedua adalah sektor kuliner, matang atau bakso dan mie ayam, lestari, mewakili unit usaha yang mengolah bahan baku menjadi produk konsumsi harian yang memiliki bisnis loyalitas pelanggan sangat kuat. 3 adalah sektor industri kreatif cemilan atau keripik pisang rosta, menjadi ikon ekonomi daerah yang memanfaatkan komoditas unggulan Lampung atau pisang menjadi nilai tambahan ekonomi yang tinggi. Lalu yang keempat adalah sektor sandang atau toko dasar batik, yaitu memenuhi kebutuhan primer masyarakat dalam bidang pakaian dengan menyatukan unsur budaya batik dan fungsionalitas harian. Lalu ada resiliensi bisnis.
Resiliensi bisnis adalah kemampuan sebuah unit usaha untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari tekanan atau perubahan pasar yang ekstrim dalam konteks UMKM di Bandar Lampung. Resiliensi terlihat dari kemampuan pemilik usaha tetap konsisten beroperasi meskipun menghadapi tantangan seperti kenaikan harga bahan baku, daging, atau penurunan volume penjualan pasca pandemi. Satu warung ikan segar atau toko sembako Rizky atau ikan, yaitu dikelola oleh Ibu Saila di Labuan Ratu. Selain menyediakan kebutuhan pokok, warung ini menjadi andalan warga dalam mendapatkan sayuran dan ikan dari pemasukan terpercaya. Usaha ini berproses secara offline maupun melalui WhatsApp. Lalu yang kedua adalah kuliner bakso dan mie ayam lestari. Berdiri sejak tahun 2010, menjadikannya usaha paling senior dalam laporan ini. Fokus utama penjualan adalah bakso daging sapi dan mie ayam porsi lengkap. Lalu yang ketiga, keripik pisang rosa atau warung pakaian, yaitu merupakan unit usaha baru yang berjalan sekitar 3 bulan. Fokus pada produk cemilan khas dengan strategi harga yang ekonomis untuk menjangkau pasar luas. Keempat adalah toko baju daster batik, yaitu beroperasi sejak tahun 2019. Toko ini menyediakan berbagai model daster batik dan pakaian santai wanita yang dipasarkan mulai pukul dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kesimpulan, berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan pada 4 unit UMKM di Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa setiap unit usaha memiliki karakteristik resiliensi yang berbeda-beda dalam menghadapi dinamika pasar yang tidak menentu. Bakso Lestari, sebagai unit usaha paling senior yang telah berdiri selama 14 tahun, menunjukkan daya tahan yang luar biasa meskipun harus menghadapi tantangan berat berupa penurunan volume produksi harian yang sangat signifikan. Di sisi lain, warung ikan segar menjadi contoh unit usaha yang paling adaptif karena keberhasilannya memanfaatkan teknologi komunikasi seperti WhatsApp untuk menjaga kelancaran operasional dan hubungan dengan pelanggan tetap. Sementara itu, unit usaha paling sektor daster, batik, dan keripik pisang mewakili karakteristik bisnis yang sangat bergantung pada daya beli masyarakat yang bersifat fluktuatif atau bergelombang. Secara kolektif, tantangan terbesar yang dihadapi keempat mitra adalah keterbatasan sistem manajemen, keuangan yang masih dilakukan secara manual, sehingga diperlukan bimbingan lebih lanjut dalam penerapan sistem pencatatan yang lebih sistematis agar pemilik dapat memantau laba rugi secara akurat dan objektif demi keberlanjutan usaha di masa depan.